Oke, kita aku ada satu quote dan ini ngebahas tentang kenapa kecerdasan itu harus diselaraskan juga dengan rasa empati. Hai guys, aku Zakia, 21 tahun dan sekarang aku lagi kuliah semester 6. I really want to share something to you guys. It's about tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu nggak cukup. So this is So as you know guys, pagi tadi tuh aku kayak lihat TikTok itu kan, dan TikTok aku tuh FYP-nya tuh, wah, kayak ini tuh hidayah dari Allah buat menyadarkan aku tentang Zak, kamu nggak boleh sombong, kamu nggak boleh jadi orang yang besar kepala, besar hati gitu loh. Besar kepala ya, besar hati boleh lah ya. Nah, jadi ini Yeping dan ini tulisan journaling aku yang aku dapat dari konten itu. Ini hampir 80% kata-kata itu dari konten itu, tapi aku pahami 100% dari pemahaman diri aku, so that's why I really want to share with you guys. Oke, ini tuh quote dari B.J. Habibie. Intinya dia bilang, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu nggak cukup. Ini relate banget, karena di era kita sekarang, di mana semua kita rata-rata itu udah pada cerdas, terutama ya konteksnya pada saat ini, aku sama parentsku gitu lah. Pasti kita akan ada aja orang yang lebih cerdas dari kita. Tapi kalau kita nggak punya cinta akan kecerdasan kita, kecerdasan itu tuh bisa jadi bahaya, bisa jadi ancaman. Contoh kayak orang-orang yang bikin bom, teknologi, atau something yang mempengaruhi gitu kan. Itu something yang berbahaya. Karena mereka menggunakan kecerdasan mereka itu tidak dengan cintanya. Nah, tapi tanpa kecerdasan, cinta itu juga nggak cukup. Karena tanpa kecerdasan, cinta aja tuh nggak bisa make sure gitu loh buat sesuatu hal itu. So that's why I really want to bahas ini lebih detail. Oke, pertama, kita selama itu sering lihat orang yang kelihatan hidupnya tuh, pernah gak sih kalian lihat seseorang yang hidupnya tuh kelihatan rapi banget? Kayak dia tuh orangnya disiplin, rajin, pintar, perfeksionis, produktif, terplanning, cara ngomongnya itu tenang, hidupnya terarah, mereka tahu apa yang mereka mau, mereka punya impian dan standar hidup yang tinggi akan diri mereka sendiri, mereka kelihatan lebih selangkah lebih maju lah. Dan kita tuh ketika di sebelah dia tuh kayak, wah, ini orang tuh star banget loh, bersinar banget gitu. Karena dia memang berprestasi gitu loh. Dia beda dibandingkan dengan banyak orang. Dan pada konteks ini, aku sadar itu juga aku. Aku di mata orang-orang itu seperti itu. Dan aku ngerasa definisi ini sangat sesuai dengan diri aku. But, nah karena ini relate dengan aku dan aku ngerasa seperti ini, so that's why orang yang ini itu kelihatan menarik banget. Aura dia itu bikin kita itu ngerasa kagum, dia itu misterius, dia itu stabil, dia tuh sharp, high standards, emotional control, gak banyak drama, gak banyak ngeluh, kelihatan punya kualitas hidup yang niat. Semakin kita dekat, kita bisa melihat dia punya gaya hidup yang niat, dan kayak orangnya tuh high class banget gitu. Kita kayak segan buat deketinnya, kita kayak wah ini orang tuh so classy gitu. Tapi di balik kesempurnaan dia itu, kita perlu melihat ada sisi lain yang perlu kita lihat dari karena tapi di balik kesempurnaan orang itu, kita perlu melihat sisi lain dari kompleksitas, mentalitas, psikologis atau latar belakang dari orang-orang yang seperti itu. Oke, pertama, mereka adalah orang yang terlalu lama hidup dalam self-control. Maksudnya apa? Mereka itu perfectionism. Mereka melihat dunia itu sebagai performatif karena mereka menjadikan diri mereka itu performative person. Nah, kenapa performatif itu maksudnya seperti apa? Di mana manusia itu dinilai perlahan di mata mereka, di dunia mereka, manusia itu dinilai sebagai orang yang dinilai berdasarkan kualitas berpikirnya, kedisiplinannya, value-nya, kemampuannya, prestasinya, manfaatnya, emotional stability-nya, dan gaya kelas hidupnya. Jadi kayak kita ngelihat manusia itu sebagai suatu benda gitu loh. Semakin bermanfaat, semakin berkuasa, semakin bernilai, semakin bagus gitu loh seseorang itu. Nah, jadi di dunia orang-orang yang sangat perfectionism dan performatif ini, yang berkompetisi, yang berkompeten itu biasanya jauh lebih menarik, yang tenang itu biasanya jauh lebih aman, dan yang ambisius itu jauh lebih, yang ambisius berarti itu artinya setara. Sedangkan orang-orang yang chaos itu mereka cenderung menjauhin karena itu adalah bentuk dari self defense mereka.
Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi dengan aku akhir-akhir ini, di mana aku ngerasa nggak cocok sama beberapa circle aku. Ada satu circle yang aku ngerasa kayak aku nggak cocok lagi deh sama mereka. I don't know, mungkin karena kami udah jarang ketemu, atau jarang main, atau jarang punya kebutuhan. Jadi jokes ataupun perhatian ataupun intuisi ataupun kebutuhan kami tuh nggak sama lagi. So that's why aku ngerasa aku nggak cocok lagi sama mereka gitu loh. Dan mereka pun aku cukup risih ketika ada mereka di sebelahku atau gimana. Karena aku ngerasa mereka itu terlalu controlling aku. Mereka kepo dengan apa yang sedang aku lakukan, apa yang aku kerjakan gitu loh. Kayak I don't know gitu loh. Aku juga analisis kan sama ChatGPT, what's wrong with me, what's wrong with my friends, what's wrong with our circle gitu kan. Dia bilang kalau itu tuh adalah bentuk dari fase pertemanan dewasa, dimana kamu itu ngerasa kayak um, pertemanan kamu itu nggak selaras lagi loh, nggak sefrekuensi lagi gitu loh. Misalnya yang dulu kita jadikan itu sebagai jokes, tapi sekarang itu sebagai sarkas yang nyinggung hati kita misalnya. Atau kita ngerasa beberapa candaan kita, atau kita ngerasa beberapa perhatian kita yang awalnya kita tuh mau lakukan bersama, tapi sekarang kita udah nggak boleh ngelakuin itu bersama lagi gitu loh. Sebenarnya menurut aku itu tuh ada dua sisi, di mana satu ada teman-teman aku yang ngerasa itu tuh adalah hal yang menyedihkan, karena dulu itu kita sebagai orang-orang yang selalu ngerjainnya sama-sama, tapi sekarang kita ngerjainnya sendiri-sendiri. Mungkin itu sedih. Tapi yang kedua adalah mereka juga bisa menganggap aku sebagai orang yang terlalu menonjol, bersinar sendiri karena udah jauh dari mereka, dan sehingga mereka ngerasa itu sebagai satu hal yang bikin mereka itu insecure, rendah hati, dan rendah diri, dan mereka merasa apa ya sedang lakukan orang ini gitu loh. Mereka kepo tapi ya nggak sampai sebegitunya juga gitu loh. I feel like yes, there's something problem with that gitu kan. Terus GPT bilang kan, itu sebenarnya bukan salah kamu, itu tuh ya mungkin karena emang dan bukan salah teman kamu juga, itu tuh memang lagi fase dimana kalian emang udah nggak selaras lagi gitu kan, emang udah nggak sevisi lagi. Tapi aku ngerasa pasti ada yang salah juga dari diri aku, kenapa aku ngerasa seperti itu, what's wrong with me gitu kan, tapi aku belum dapat jawabannya. Dan ini terjawab di sini. Nah, jadi ternyata aku itu sekarang lagi di fase mulai untuk lebih selektif. Ini juga cenderung dengan penjelasan di hari ini, yaitu tentang orang-orang yang seperti itu, mereka cenderung selektif soal circle, pasangan, mereka punya clear boundaries, dan jadi mereka itu memilih siapa yang boleh masuk dalam kehidupan mereka, dan di definisi mereka, ketika manusia itu membawa pengaruh, mindset, energi, kebiasaan, arah hidup, bahkan kualitas mental sehari-hari, itulah yang mereka nilai. Nah, mungkin dalam konteks aku pada saat itu adalah, aku berpikir bahwa orang-orang atau teman-teman lama aku dulu itu udah nggak sevisi lagi sama aku, udah nggak se-mindset lagi sama aku. Karena misalnya aku ngerjain tugas itu saset-saset, mereka itu cenderung lambat atau punya prioritas lain gitu kan. Nah itu udah mulai nggak sevisi lagi sama aku, sehingga aku itu cenderung kayak melihat mereka itu sebagai, I think underestimate them. There's something yang wrong gitu kan. Dan I try to aware for that, and I try to analyze what's wrong with me. Nah, karena mereka tadi melihat manusia itu sebagai performatif. Mereka melihat kalau manusia itu berpengaruh, memberikan manfaat pada mereka, berkualitas, seenergi sama mereka, mereka akan cenderung lebih memilih mereka. Tapi ketika misalnya orang-orang ini tuh udah nggak selaras lagi sama mereka, mereka cenderung kayak, ya udah kita nggak seteman lagi, kita nggak semeja makan lagi gitu loh. That's yang salah gitu. Tapi aku bersyukurnya adalah aku tuh sadar akan apa yang sedang aku rasakan, tentang apa yang akan jadi masalah aku, tentang apa yang sedang aku alami, what's wrong with me, what's wrong with my company, what's wrong with my environment gitu loh. Oke, karena dari kesadaran itu, akhirnya aku bisa analis beberapa hal ini. Kita lanjut dulu sebelum bahas hal kesimpulan itu. Nah, yang kelima, mereka itu, orang-orang yang seperti itu, cenderung menghindari orang-orang yang impulsif, yang terlalu dramatis, playing victim mindset, dan hidupnya itu berantakan terus. Mereka itu nggak suka sama orang-orang yang nggak konsisten, yang emotionally draining, yang banyak bicara tapi minim perubahan, ataupun yang misalnya obrolannya itu nggak bermakna. Nah, karena dari semua energi itu, bukan artinya mereka itu nggak mau atau nggak bisa, tapi mereka itu takut. Takut kalau misalnya jadi begitu. Takut energinya habis sehingga performa mereka nggak baik lagi. Takut nggak menjadi pribadi yang mereka inginkan lagi. Karena mereka udah capek dan mereka tuh udah berusaha keras gitu loh untuk membentuk diri mereka menjadi pribadi yang sempurna itu. Untuk membentuk pribadi dan kehidupan yang mereka mau. Jadi kalau misalnya mereka memasukkan orang-orang ini dalam kehidupan dan circle mereka, karena lingkungan itu berpengaruh guys. Kita sebagai manusia itu makhluk sosial yang akan terpengaruh dengan kehidupan kita. So that's why mereka pilih clear boundaries itu. Itu yang aku pahami dari orang-orang yang seperti ini. Kenapa mereka bisa berpikir, bisa memiliki clear boundaries, dan kenapa mereka itu nggak mau dekat sama orang-orang yang nggak seenergi sama mereka. Oke, nah mereka itu takut salah lingkungan
takut mereka itu takut salah lingkungan itu mempengaruhi ritme dan gaya hidup mereka. Contohnya, kalau misalnya mereka salah pilih pasangan, ya mentalnya akan hancur dong selama bertahun-tahun itu. Dan mereka akan, misalnya kalau mereka salah lingkungan juga, mereka akan chaos dong, ketemu orang-orang yang sama-sama energinya buruk seperti itu. Nah, makanya ketika misalnya mereka itu punya circle yang lebih kecil, mereka tuh akan nyaman dengan orang-orang yang lebih dewasa, tenang, self-aware, stable, punya arah hidup, bisa regulate emosi mereka, nggak bikin mereka itu capek mental, sehingga mereka itu bisa menjaga kualitas hidup yang mereka mau. Itu tuh sebenarnya adalah bentuk dari diri mereka untuk melindungi diri mereka dan ketakutan mereka akan kehilangan kontrol akan dirinya sendiri. Karena mereka takut kalau misalnya hidup mereka itu hancur, ya mereka nggak akan jadi seperti itu lagi, gitu kan. Nah, makanya mereka itu kalau di luar kita bisa lihat kalau mereka itu kayak orangnya dingin, detached, logic, terus minim empati misalnya, susah didekati oleh orang lain, ataupun ketika ada orang-orang di sekelilingnya itu akan ngerasa orang-orang itu ngerasa inferior gitu, atau merasa perasaan kecil. Nah, mereka cenderung akan hangat pada orang-orang yang dianggap di mata mereka itu setara. Entah itu dari segi uangnya, entah itu dari segi ya semuanya gitu loh. Mereka mengukur manusia itu dari hasilnya. Dan ketika misalnya ada manusia yang nggak usefulness, yang nggak usefulness atau nggak performatif, nggak seperformance sama mereka, ya mereka cenderung untuk menjauhi itu.